Halo Binusian, saya Andi Hapsara dari SMA Negeri 7 Yogyakarta. Pada video ini, kita akan belajar sosiologi dengan materi peran sosiologi. Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat sekali. Nah, sosiologi berperan untuk bagaimana supaya agar teknologi tersebut bermanfaat bagi masyarakat secara luas, sampai menganalisis bagaimana efek-efek dari teknologi tersebut terhadap masyarakat. Mengapa perlu sosiologi? Nah, karena dengan sosiologi kita akan bisa mengetahui dampak negatif maupun dampak positif dari perkembangan teknologi tersebut. Contohnya, teknologi internet. Seperti yang telah kita ketahui saat ini, perkembangan media sosial sangat cepat sekali. Nah, itu bisa mengakibatkan adanya efek negatif yang kalau tidak kita sadari akan berdampak fatal bagi kehidupan sosial di masyarakat. Contohnya, masyarakat ketika menggunakan media sosial, dia akan menjadi antisosial, acuh terhadap orang lain, kemudian tidak mau menyapa dengan temannya, kemudian ketika makan bersama dia hanya main asik sendiri dengan media sosialnya, dan lain-lain. Berdasarkan fenomena tersebut, Hans Lin dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Membumi membuat sebuah bagan tentang peran sosiologi. Bagan tersebut dimulai dari sebelah kiri, yaitu peran sosiologi sebagai ilmu murni. Produk yang dihasilkan adalah ilmu pengetahuan. Kemudian konsumennya adalah sesama sosiolog atau para akademisi. Kemudian bagan yang sebelah kanan adalah peran praktis atau sosiologi terapan. Dari sini produk yang dihasilkan adalah perubahan sosial. Konsumennya adalah para masyarakat atau klien dari sosiolog tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas bagan peran sosiologi. Yang pertama dari sebelah kiri, peran sosiologi di sini adalah mengkonstruksi teori atau menguji sebuah hipotesis. Selanjutnya, peran sosiologi di sini adalah penelitian terhadap dasar kehidupan sosial. Bagaimana sebuah kelompok mempengaruhi masyarakat atau manusia. Selanjutnya adalah sosiologi jalan tengah. Di sini sosiologi memberikan kritik terhadap masyarakat dan kehidupan sosial. Selanjutnya, analisis masalah khusus, evaluasi efektivitas kebijakan dan program. Selanjutnya, sosiologi menawarkan penyelesaian masalah, kemudian mengusulkan cara untuk memperbaiki kebijakan. Kemudian disusul yang terakhir sebelah kanan sendiri, yaitu menerapkan penyelesaian masalah sosiologi secara klinis. Dari bagian tersebut bisa kita simpulkan peran sosiologi ada 3 bagian. Yang pertama sebelah kiri adalah peran teoritis, yang tengah adalah peran kritis, kemudian selanjutnya yang kanan adalah peran praktis. Pada peran teoritis, sosiologi memahami dan meneliti sebuah fenomena sosial, kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemudian peran kritis, sosiologi melalui berbagai macam kritik, pendapat, para sosiolog mengemukakan di dalam media massa, kemudian dalam televisi, dan lain sebagainya. Kemudian pada peran praktis, sosiologi memberikan penerapan dari apa yang sudah didapat dari penelitian tersebut, kemudian diterapkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Dari teori Hans Lin tersebut, saat ini bisa kita amati bahwa peran sosiologi sudah diterapkan di berbagai macam perguruan tinggi. Contohnya, kita dalam menghadapi teknologi virtual saat ini, para akademisi meneliti bagaimana supaya agar teknologi virtual tersebut bermanfaat bagi masyarakat luas. Contohnya, pemanfaatan startup untuk memajukan UMKM. Yang kedua, pada peran kritis, para sosiolog, para akademisi, atau para guru memberikan kritiknya pada perubahan sosial yang terjadi pada akhir-akhir ini. Contohnya, efek negatif dari penggunaan media sosial yang ditampilkan pada infografis berikut. Yang pertama, mudah terbawa emosi dan terlalu cepat berbagi berita tanpa dicek kebenarannya. Kemudian, terlalu banyak informasi serta berita kekerasan dan kejahatan. Dapat mengurangi kinerja belajar dan waktu belajar. Timbulnya kejahatan di dunia nyata
yang asalnya dimulai dari komunikasi di dunia maya. Terlupakannya kegiatan pertemanan secara langsung dan berkurangnya kegiatan fisik. Secara sengaja atau tidak, melihat konten pornografi dapat menimbulkan kecanduan atau adiksi yang dapat mengakibatkan efek menutup diri pada kehidupan sekitar. Seringnya terjadi penipuan secara online. Perasaan gelisah, cemas, dan frustasi saat dirinya dipisahkan dari perangkat yang digunakan untuk bermedia sosial. Terakhir, kurangnya kedekatan dengan orang tua dan keluarga untuk berbagi cerita atau curhat. Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan oleh sosiologi pada peran praktis. Nah, pada peran ini, sosiologi bisa memberikan atau menawarkan solusi dari efek negatif penggunaan media sosial. Contohnya, kalian bisa menjadi inovator di tingkat keluarga. Kalian bisa membuat sosial eksperimen seperti weekend without media sosial. Coba nih, Sabtu Minggu kalian bilang sama orang tua atau saudara, yuk kita dalam weekend ini tidak ada yang main media sosial sama sekali. Dengan tidak menggunakan media sosial, kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk bersosialisasi dengan keluarga, bercengkrama dengan ayah ibu, dengan saudara, atau menggunakannya untuk nonton TV, makan bersama, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari sosial eksperimen tersebut, kita bisa mengetahui setelah kita tidak ada media sosial di weekend itu, bagaimana hubungan kalian dengan orang tua, bagaimana hubungan kalian dengan saudara, atau ayah, bagaimana hubungan antara ayah dan ibu ketika weekend tersebut. Sehingga kedekatan keluarga tersebut menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Untuk memperdalam materi tersebut, ada aktivitas bagi kalian. Perkembangan teknologi saat ini, di Jepang khususnya, melahirkan kondisi sosial 5.0. Nah, tidak lama lagi, kondisi sosial 5.0 akan terjadi di Indonesia. Sekarang, saatnya kalian menganalisis peran teoritis, peran kritis, dan peran praktis dari sosiologi untuk menganalisis kehidupan sosial 5.0 apabila diterapkan di Indonesia. Tuliskan hasil analisis kalian dalam media sosial kalian. Selamat mengerjakan. Baik sahabat Binusian, demikian tadi materi tentang fungsi sosiologi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya.